Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita melanjutkan materi ya. Kita akan belajar mengenai telling time ya. Kita nanti pelajari bagaimana cara memberitahu waktu dari aktivitas yang kita lakukan misalnya. Nanti juga kita pelajari bagaimana cara menyatakan waktu dalam bahasa Inggris. Kita lanjut. Nah, di sini bisa dilihat dulu ada gambar jam ya. Ada beberapa hal yang harus anak-anak ketahui. Yang pertama ini tentang jarum ya, jarum jamnya. Nah, ini yang pertama ada hour hand. Ini penunjuk jam ya, biasanya ditandai dengan jarum yang paling pendek. Nah, ini hour hand, penunjuk jamnya. Kemudian ada minute hand. Ini penunjuk menit ya, biasanya paling panjang ya, berwarna hitam. Kemudian yang terakhir ada second hand. Ini penunjuk detik ya. Biasanya panjang tapi berwarna merah. Ya, ini harus diketahui ya sebagai awal. Kemudian selanjutnya konsep ya sebagai dasar yang harus anak-anak hafalkan, ini wajib ya. Yang pertama adalah mengenai angka. Angka yang anak-anak hafalkan yaitu hanya 1 sampai 25 ini. 1 until 25 ya. Ini untuk penunjuk menit nanti ya. Hanya sampai 25 saja, 1 sampai 25. Selain itu ada lagi yang harus anak-anak hafal, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 4 ini. 15 menit, 30 menit, lebih, dan kurang. Nah, 15 menit seperempat ya, itu a quarter ya, a quarter. Nah, 30 menit itu a half. 30 menit ya, setengah ya. Kemudian lebih itu past. Lebih past ya. Kurang itu to. Nah, kenapa ada lebih, kenapa ada kurang? Nah, biasanya jam kan ada seperti ini contohnya. Jam 5 lebih 25. Jam 5 kurang 25. Ya, maka kita gunakan nanti past dan to. Oke, selanjutnya. Nah, ini konsep dasar ya, penulisan dalam bahasa Inggris ya. Konsepnya yang harus anak-anak ketahui yang pertama yaitu penggunaan waktu tepat atau jam tepat ya, kita gunakan adalah a clock. Oke, a clock ya. Jam tepat itu maksudnya bagaimana? Ya, penunjuk menit ya, jarum menit ini di angka 12. Kita katakan ini jam tepat ya. Misalnya di sini ada gambar nih. Jam 3 tepat ya. 3 menitnya di angka 12. 3 tepat sehingga kita mengatakan ini adalah it is 3 o'clock ya, jamnya berapa ini ya, menunjukkan angka berapa jarum jamnya ya. Ingat tadi hour hand di angka 3, kemudian langsung diikuti o'clock ya. Cirinya adalah seperti ini ya, anak sudah tahu jam tepatnya seperti ini. Misal nanti ada jam 5 ini di angka 5 misalnya ya, jadinya adalah it is 5 o'clock. Nah, oke ya, bisa dipahami sampai sini. Oke, selain itu, nah ini juga sangat penting sekali untuk penulisan dalam bahasa Inggris ya. Penulisan jam dalam bahasa Inggris itu menit dulu ya, menit baru jamnya. Maksudnya bagaimana menit dulu baru jamnya itu? Contohnya adalah seperti ini. Nah, ini di sini ada jam 4 lebih 15 menit ya. Jam 4 lebih 15 menit. Kita gunakan konsepnya menit dulu baru jamnya. Nah, dilihat menitnya ini berapa, berada di angka berapa. Di sini angka 3 ya. Kita hitung dari atas, dari angka 12. 5, 10, 15. Nah, tulis it is 15 tadi apa? A quarter ya, ingat. A quarter bukan 15 ya. A quarter seperempat. Kemudian 4 lebih 15, lebih tadi apa? Past ya, a quarter past ya, past
jamnya, penunjuk jamnya, jarum jamnya, penunjuk jam, hour hand ini di angka 4. Tulis 4. Nah, bacanya dari belakang 4 lebih 15 menit. A quarter past 4 ya. Kemudian selanjutnya ada contoh lagi. Jam 10.50 atau 11 kurang 10 menit. Bisa dilihat menitnya yang jarum panjang ini di angka 10. Nah, dihitung menitnya berapa menit dari angka 12. 5, 10. Nah ya. Terus angka jamnya, jarum jam pendek ya, jarum jamnya ini di angka 11. Sehingga kita mengatakan jam 11 kurang 10 menit. It is 10 to 11 ya, jam 11 kurang 10 menit. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya, nah ini untuk penggunaan past dan to, lebih dan kurang. Nah, bisa dilihat di gambar, ada batasnya ini ya. Ada sisi kanan untuk past dan sisi kiri untuk to. Nah, past dan to. Nah, batasnya adalah ini 12 dan 6. Nah, 6 ini nanti menjadi patokan ya. Oke, yang pertama, jika jarum panjang menit ya, patokannya tetap menit. Jika jarum panjang menit berada di angka sebelum angka 6, kita gunakan pas ya, kalimat ini ya, pas ya. Sebelum angka 6 berarti ada 5, 4, 3, 2, 1 ya. Ini sebelum angka 6, berarti area yang kuning. Nah, area yang kuning ini ya. Nah, kita gunakan past. Nah, ini contohnya. Nah, tadi jam 4 lebih 15 menit. Bisa dilihat yang bisa dipatokan adalah ini ya. Jarum panjangnya, menitnya. Nah, di angka 3 ini masuk ke pas ya, karena sebelum angka 6. Oke, selanjutnya penggunaan to juga sama. Jika jarum panjang menit ya berada di angka setelah 6. Setelah 6 berarti 7, 8, 9, 10, 11 ya. Batasnya pokoknya adalah tengah ini. Nah, ini 12 dan 6 ya. Untuk setelah 6 lebih dari 6 kita gunakan to. Contohnya adalah ini. Jam 11 kurang 10 menit ya. It is 10 to 11. Ingat, untuk sebelum angka 6 ya, sebelum angka 6 itu kita gunakan past, dan setelah angka 6 kita gunakan to. Oke, bisa dipahami? Nah, ini past dan to ya. Kenapa Pak Mamat tadi di awal mengatakan hanya hafalkan 1 sampai 25 saja. Nah, muternya seperti ini ya, tetap seperti ini. 12 ini 12 ya, tepat tadi, ingat o'clock ya. Kemudian 5 menit, 5 past, 10 past, a quarter ya, quarter past, dan seterusnya sampai 25 past. Nah, ini gunakan untuk sisi past. Oke. Yang to juga sama. Nah, to yang sisi merah ini ngitungnya sama dari angka 12. 5 kurang. Nah, menitnya ya ini 10 kurang. Nah, 15 menit ya. Sama. Nah, ini bisa dipahami ini gambarnya. Oke, kemudian selanjutnya, kapan kita menggunakan AM dan PM? Nah, AM ya, ini AM kita gunakan pada saat jam 12 malam sampai 11.59 siang. 12 malam sampai 11.59 kita gunakan AM. Sedangkan PM nah, kita gunakan jika 12 siang sampai 11.59 malam ya. Contohnya, saya berangkat sekolah pukul 6 pagi. I go to school at 6 AM ya. Pagi berarti antara ini 12 malam sampai 11.59 siang ya. Jadi kita gunakan AM. Dan contoh yang kedua, saya tidur pukul 9 malam. I go to sleep at 9 PM ya. 9 malam, sehingga masuknya di antara ini 12 siang sampai 11.59, sehingga digunakan adalah PM. Oke. Nah, selanjutnya
Untuk bertanya waktu ya, untuk bertanya waktu jam berapa ini, jam berapa sekarang ya, kita gunakan kalimat what time is it? What time is it? Ya, contohnya what time is it? It is 25 past 2. Jam 2 lebih 25. Ya, paham ya? Untuk bertanya kapan seseorang melakukan aktivitas, yang kita gunakan adalah what time do diikuti subjek ya, kemudian diikuti aktivitasnya apa. Nah, atau what time does sama diikuti subjek kemudian aktivitasnya apa. Untuk do ya, subjek yang digunakan yaitu you dan they. Khusus untuk do ya, digunakan itu adalah you and they. Sedangkan does, subjek yang digunakan adalah he, she, atau nama seseorang. Ya, contohnya yang pertama menggunakan do ya. What time do you take a bath? Ya. Kapan kamu mandi? Do you? I take a bath at 4 p.m. Contoh lain. What time do they take a bath? Ya. What time do they take a bath? Kapan mereka mandi? They take a bath at 4 p.m. Nah, yang kedua, what time does Rudy go to school? Nah, ini contoh does ya, penggunaan nama seseorang ya. What time does Rudy go to school? Kapan Rudy berangkat ke sekolah? He go to school at 6 a.m. Nanti penggunaan he dan she juga sama. What time does he go to school? Atau what time does she go to school? Ya, oke, diingat ya, kalau do digunakan you and they, kalau does bisa he, she, atau nama seseorang. Nah, mungkin cukup itu dulu pembelajaran kali ini. Ini ada tugas 5 soal, silahkan dikerjakan di buku tulis masing-masing. Untuk soal A, B, dan C itu diubah menjadi kalimat bahasa Inggris, dan sebaliknya untuk soal D dan E ya. Mungkin cukup itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.